Bilangan 14 ayat 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk intai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan saya berikan judul Tahun Kemenangan. Saudara yang kasih, tahun kemenangan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup benar kudus di hadapan Tuhan, maka kemenangan menjadi bagian kehidupan kita. Percaya memasuki 2025, kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita, karena kita adalah milik Tuhan. Saudara yang kasih, di sini Yosua dan Kaleb, saudara yang kasih, karena di setiap masing-masing suku itu diambil 2 orang untuk masuk mengintai tanah Kanaan. Jadi sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka sudah mengutus pengintai-pengintai untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan yang mereka akan masuk. Saudara yang kasih, dan ketika mereka masuk, saudara yang kasih, Yosua dan Kaleb ini mereka memiliki iman yang sungguh. Mereka melihat, saudara yang kasih, orang-orang yang ada di Kanaan itu orang-orang raksasa, orang-orang besar, orang-orang yang hebat. Dan mereka melihat, saudara yang kasih, tanah yang ada di Kanaan itu tanah yang subur, melimpah madu. Dan saudara yang kasih, ketika mereka menyampaikan kepada rakyat yang ada selesai mengintai, saudara yang kasih, mereka menangis dan mereka kecewa, mereka sakit hati. Saudara yang kasih, selain dari Yosua dan Kaleb yang menyampaikan itu bahwa mereka ini orang-orang besar, kami ini tidak bisa masuk daerah Kanaan. Saudara yang kasih, tetapi ketika rakyat ini mulai ketakutan, mulai kecewa, mulai sakit hati, Yosua dan Kaleb menguatkan mereka. Betul mereka besar, tetapi Allah yang mereka sembah sudah meninggalkan mereka. Kita mempunyai Allah yang hebat, yang luar biasa, yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan. Sebenarnya Kanaan itu sudah ada yang tinggal di sana, saudara yang kasih. Makanya saudara yang kasih, Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel untuk merebut tanah itu menjadi milik mereka. Saudara yang kekasih, jadi Israel ini dibentuk menjadi mesin perang, karena di dalam perjalanan mereka harus berperang untuk masuk tanah Kanaan. Demikian kehidupan kita juga. Ketika kita ditangkap oleh Tuhan, kita terus berperang, berjuang terus. Peperangan itu bukan melawan darah dan daging, baku pukul seperti Israel, tetapi saat ini peperangan secara roh, mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging, gangguan hidup. Peperangan secara roh menghancurkan kekuatan-kekuatan iblis, setan, perdukunan yang menyerang kehidupan kita, menggagalkan masa depan kita, menggagalkan berkat-berkat Tuhan. Makanya harus masuk dimensi roh, masuk lebih dalam. Saudara yang kasih, karena keluhan rakyat orang-orang Israel, mereka mengeluh, saudara yang kekasih, sehingga disitulah Tuhan menghukum orang Israel. Perjalanan mereka yang sebenarnya cuma singkat, karena mereka mengintai, saudara yang kasih, dikatakan sehingga sih cuma beberapa hari. Tuhan hitung dalam 1 hari 1 tahun, itu tuh 40 tahun, saudara yang kasih, perjalanan mereka. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Yosua dan Kaleb mereka bisa memasuki tanah Kanaan.
Jadi umur mereka sedang kasih yang dikatakan sedang kasih yang 20 tahun ke atas sudah tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Salah satu Musa tidak bisa masuk, Miriam tidak bisa masuk, Harun juga tidak bisa masuk, Yosua dan Kaleb mereka bisa masuk. Sekarang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi percaya memasuki tahun 2025 ini merupakan tahun kemenangan. Pada awal kita memasuki tahun 2025, ada beberapa pesan Tuhan yang disampaikan. Kita mengalami kemenangan. Jadi bagaimana kemenangan itu kita bisa raih? Saudara yang kekasih, banyak orang suka menang, atau saudara yang kasih berkata bahwa ini kemenangan, ini berkat Tuhan, ini kelimpahan, ini janji Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, bagaimana kemenangan itu kita bisa raih? Yang pertama saudara yang kasih, yang saya mau sampaikan di sini, di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi untuk meraih kemenangan, meraih berkat-berkat Tuhan, meraih kelimpahan, menjaga hati kita. Saudara tahu hati kita? Saudara yang kasih, di sini firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih, beberapa hari yang lalu kami melayani ada satu bapak yang mengalami sakit. Saudara yang kasih, dan sakit memang berat, parah. Ketika didoakan dia sembuh, dia saja terheran-heran dengan penyakit yang disembuhkan. Saudara yang kasih, saat itu pulang dengan sukacita. Beberapa hari kemarin ditelepon Pak Pendeta di rumah, tak bilang ada, kenapa? Orang mau ulang pi berdoa. Itu Pak Pendeta ada berdoa, so sakit ulang. Setelah dia datang, saya kasih pas saya ada keluar, mereka tunggu di rumah. Sampai di rumah saya bilang, ih, kenapa sakit? Iya. Saya bilang ketika dilayani, didoakan, jaga hatimu. Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya buka celah, ada bawa marah katanya. Saudara yang kasih, jadi seringkali kehidupan kita mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan pendoa, padahal kehidupan kita yang membuka celah. Saya tanya, celah di mana? Oh, ada. Kemarin sudah didoakan dan disampaikan, jangan buka celah, jangan marah, jangan benci, toh? Walaupun mungkin diserang oleh dukun dan sudah dibukakan siapa yang menyerang atau siapa yang marah, siapa yang kata sia-sia, tetapi jangan sampai engkau marah dengan orang itu. Saudara kasih. Dan ketika dia membuka celah, sakit ulang. Ketika didoakan, saat itu juga didoakan langsung sembuh. Dia bilang rupa dah sapu Pak Pendeta. Saudara kasih, langsung sehat normal. Jadi segala sesuatu dari hati kita, bereskan kehidupan kita. Banyak orang yang tidak bisa sembuh karena bermasalah dengan hatinya. Saudara jemaat Tuhan dibawa di tempat ini, saudara terus diizinkan dengan pergumulan supaya hati saudara ini bersih, murni di hadapan Tuhan. Karena orang ini mau masuk surga, Tuhan mau bersih hati kita, bukan hati yang ada kecewa, sakit hati. Saudara ingat di dalam firman Tuhan, Kain dan Habel. Saudara yang kasih, persembahan yang diterima itu Habel, Kain tidak diterima. Saudara yang kasih, Kain dia emosi, dia marah, dikatakan hatinya mulai panas, sehingga Tuhan Allah datang berjumpa dengan Kain. Kain, kenapa hatimu panas? Tidak mampukah engkau berseri-seri? Tidak mampukah engkau bersukacita? Iblis sudah berdiri, dosa sudah berdiri di depan pintu, dan dia berusaha untuk menguasaimu. Jadi Tuhan tidak akan pindahkan, Tuhan akan datang untuk ingatkan kehidupan kita manusia yang bertindak untuk melawan itu. Kalau Tuhan yang mau ini, tidak ada manusia masuk neraka, semua masuk surga. Tetapi Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Jadi orang yang bebas mau pilih, orang yang lawan itu keinginan daging, keinginan mata, amarah, emosi, orang yang harus lawan untuk bereskan kehidupan kita. Satu bapak datang di rumah, Om Dan berdoa, kenapa?
Aduh, tapi saudara ini saya bikin gara-gara. Kenapa ini begini? Saya bilang, saya lihat kamu pergumulan dari dulu begitu terus. Cuma itu tetap putar. Jadi Tuhan tahu kamu kelemahan, dan iblis tahu kelemahan kamu. Kamu punya kelemahan itu di emosi. Jadi diizinkan melihat emosi saudara sudah hilang atau belum. Kenapa tuh berkat-berkat belum mengalir, belum tercurah? Saudara kasih, karena Tuhan mau mampu kendalikan tuh emosi. Karena Tuhan mau orang selamat. Kalau cuma masalah berkat, masalah apapun Tuhan bisa siapkan. Saat ini juga Tuhan bisa berkati. Tapi Tuhan mau hatimu yang benar, kudus. Saudara yang kasih, saya bilang enggak apa-apa, serahkan je pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan bekerja. Saudara yang kasih, karena kemarin ketika didoakan, saudara yang kasih, saya bilang harus kuat toh. Karena saya lihat selama ini, beberapa tahun ini cuma di situ. Jangan sampai orang ini sama dengan bangsa Israel. Bayangkan jalanan bangsa Israel tanah Kanaan, orang supigi cuma dekat. Naik kendaraan saja cuma berapa jam sok sampai tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan. Berjalan kaki cuma berapa hari toh. Dorang dah mengintai saja cuma 40 hari so sampai. Saudara yang kasih, tetapi kenapa bisa jauh? Karena Tuhan ingin membentuk bangsa Israel. Dimensi lama mereka harus ditinggalkan, karakter kebiasaan buruk mereka harus ditinggalkan. Terlibat perdukunan, penyembahan berhala, iri hati, emosi harus ditinggalkan. Karena Tuhan mau selamatkan dan Tuhan mau kasih berkat yang besar, mereka akan nikmati. Makanya hati ini perlu dibereskan. Makanya saya katakan untuk menerima janji Tuhan harus kudus. Kehidupan kita harus kudus. Untuk melihat mujizat Tuhan juga harus kudus. Jadi jaga hati kita supaya berkat Tuhan akan mengalir. Namanya orang manusia, daging toh? Siapa punya aja emosi, siapa punya aja marah toh? Tetapi Tuhan mau kehidupan kita untuk menjaga hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang kasih, tadi yang pertama jaga hati, dan yang kedua jaga perkataan kita atau lidah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kehidupan kita untuk melihat mujizat Tuhan harus menjaga setiap perkataan kita, lidah kita. Lidah ini paling lembut, saudara yang kasih, tapi berbahaya ketika dia salah mengeluarkan kata-kata, bisa membuat perpecahan. Dikatakan sehingga seperti kemudi kapal yang besar. Ini lidah, dia bisa mengarahkan kapal yang begitu besar dengan kemudi yang kecil. Demikian lidah yang kecil dalam tubuh kita, tapi bisa mengendalikan kehidupan kita. Jadi harus menjaga setiap perkataan. Apalagi kehidupan kita saat ini engkau sudah diurapi. Perkataan saudara selalu mengandung kuasa, bukan perkataan yang biasa. Saudara ingat di dalam firman Tuhan, Maria sering kasih, ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, dia tidak bahasa roh atau apapun, dia cuma bilang shalom. Maria sering kasih, Elizabeth langsung dipenuhi Roh Kudus. Kalau sekarang dipenuhi Roh Kudus langsung bahasa roh. Cuma salam Maria, cuma perkataan shalom. Saudara kasih, Maria itu mengandung saat itu Yesus dalam kandungan. Jadi perkataan yang mengandung kuasa, bukan perkataan-perkataan yang membuat orang lain tidak bersemangat. Jadi harus perkataan-perkataan yang membangun iman, memberikan semangat kepada orang lain, bukan melemahkan, bukan menjatuhkan, bukan saling menyerang satu dengan yang lainnya, tapi perkataan-perkataan yang membangun. Dan mari kita terus memperkatakan perkataan-perkataan profetik memasuki 2025 itu, 2025 ini. Saudara yang kasih, saya dulu ketika diurapi Tuhan, saya bukan orang kaya, orang hebat, orang susah, kerja di perusahaan. Saudara kasih,
Tapi ketika saya diurapi Tuhan, saya sering melihat di kaca cermin, saudara tahu. Karena orang tidak ada pelayanan seperti ini yang besar. Ketika diurapinya tidak terjun di pelayanan, berdoa orang berdoa ini tidak. Ketika diurapi saya cuma menghadap kaca. Dan saya memperkatakan engkau diberkati, engkau orang hebat, engkau akan diangkat, engkau akan dipromosikan, engkau akan melihat perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Itu yang saya perkatakan. Karena di dalam Mazmur, Raja Daud tahu, dia katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi Daud persis mengetahui bahwa manusia ini mempunyai 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Jadi dengan mulut ini memperkatakan, jiwa pujilah Tuhan. Jangan golonglah. Makanya selalu memperkatakan, hei jiwa, jangan golonglah, jangan tidur, pujilah Tuhan. Melihat perkara-perkara yang besar, jangan diam hanya melihat orang, tapi engkau adalah Tuhan. Saya tidak melihat Tuhan, saya memperkatakan hal-hal yang besar. Saya melihat orang besar, saya bilang saya ingin seperti itu. Orang baik Tuhan, saya bilang saya ingin seperti itu. Kalau yang dia masih kecil dulu saja, kamu naik motor jahat ini, mesti otobat. Bukan dia foto juga kita punya. Beriman. Sekarang selalu apa? Kitanya siapa punya kitanya dia punya, sebab dia juga beriman, percaya. Sehingga dari bahasan itu yang dia punya. Itu perkataan profetik. Dan ketika kita memperkatakan sesuatu terjadi, makanya kau yang sakit saat ini, kau yang mengalami pergumulan, sakit apapun yang menimpa engkau, selalu memperkatakan sakit itu sudah sembuh. Perlu kau menghadap Allah dan tunjuk penyakit saudara, karena itu diberikan otoritas. Wajah yang sudah rebet, Tuhan, kenapa kita nyandak rupa tu artis sana cantik, balia kau bilang engkau cantik, engkau hebat, engkau penuh kemuliaan, akan terjadi sesuatu. Engkau akan diberkati, engkau akan diangkat, dipromosikan. Segala sesuatu yang kau gunakan mengandung kuasa akan terjadi. Apapun yang kau sementara buka bisnis usaha akan diberkati, berkat Tuhan akan turun, berkat Tuhan akan melimpah. Itu perkataan profetik, mengandung kuasa. Saudara kasih, kalau saudara selalu memperkatakan lemah, aduh rupa nak mau baes tuh. Sakit ini kok kita lihat di Google, ini penyakit langka dan mematikan, terjadi sesuai pikiranmu. Jadi harus, tidak ada Tuhan lebih kuat. Perkataan manusia digagalkan, perkataan-perkataan orang digagalkan, perkataan Allah itu ya dan amin. Saat ini memasuki 2025, saya akan diberkati, saya akan diangkat, saya akan dipromosikan, keluarga saya akan dipulihkan. Saya sudah punya program memasuki tahun ini, gereja bisa selesai, rumah saya juga bisa selesai. Segala sesuatu Tuhan akan siapkan. Saudara yang kasih, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pernah berdoa dulu, saudara kasih, dengan kasih mula-mula Tuhan berjanji akan memberkati. Datang hamba Tuhan tumpang tangan, engkau akan diberkati, engkau di. Oh semangat saya langsung amin, amin, paling kuat tuh amin. Besoknya tidak ada tuh mau makan. Saya bilang Tuhan mana tuh janji kemarin? Dan Tuhan bilang kuduskan dirimu. Bagaimana berkat Tuhan mau mengalir kalau engkau tidak kudus? Doa dan puasa. Situ mulai berdoa. Karena sudah kasih bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan dan segala sesuatu yang bersifat supranatural, selalu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, suruh, bilang Pak Musa, suruh mereka puasa 3 hari, puasa sampai hewan ternak jangan semaka, beri diri untuk aku, kuduskan dirimu karena aku akan berikan berkat yang besar. Ketika kehidupan kita kudus, berkat Tuhan akan mengalir. Kenapa berkat-berkat terhalang? Karena kehidupan kita tidak kudus. Makanya memasuki tahun 2025 ini, janji-janji Tuhan akan terjadi. Utamakan Tuhan, Tuhan yang pertama sesuai dengan tema kita.
Kemenangan akan menjadi bagian kita kalau kehidupan kita kudus. Ketika saya memulai pelayanan di tempat ini, saya suruh pemuda remaja, karena diawali dengan pemuda remaja, doa dan puasa, dan terus berdoa, karena segala sesuatu hanya doa. Dan bagaimana doa saudara dijawab? Harus puasa kudus. Kalau tidak kudus sama dengan anda. Banyak orang berdoa berteriak, saya bilang kalau engkau tidak kudus, berkat Tuhan itu tidak akan datang. Ada yang bertanya bagaimana supaya diurapi Pak Pendeta, saya rindu. Saya bilang kudus. Jangan heran pelayanan di tempat ini, jemaat Tuhan di sini, kalau semua rata-rata dioperasi, diurapi. Karena saya galakkan jemaat Tuhan untuk puasa, menguduskan diri, supaya hal-hal yang besar Tuhan akan kerjakan. Jadi saudara yang kekasih, jaga perkataan atau jaga lidah. Dan yang terakhir saya kasih, jaga iman kita. Diingatkan tahun 2025 adalah tahun peperangan, tahun pergumulan, tahun godaan. Banyak godaan dan banyak pergumulan, banyak peperangan yang kita hadapi di depan. Tapi Tuhan mengatakan kita harus menjaga iman kita, jangan tergoyahkan. Engkau sudah memiliki iman kepada Tuhan, engkau sudah percaya dengan pelayanan yang Tuhan sementara bawa saat ini. Jangan terganggu pikiran saudara, jangan jual iman saudara hanya karena pasangan hidup, anak-anak muda remaja. Jangan jual iman saudara dengan pengaruh-pengaruh apapun yang mempengaruhi saudara. Setiap hamba Tuhan punya masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi kalau engkau sudah dibawa di tempat ini, berarti engkau sudah diarahkan dengan pelayanan seperti ini. Jadi jangan engkau terganggu. Iman saudara harus teguh dan mempertahankan iman saudara. Saya lihat kenapa saudara kasih Tiberias begitu berkembang. Karena apa? Orang-orang yang mereka layani pulihkan, mereka militan, saudara yang kasih, dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan minyak urapan dan perjamuan kudus. Pengaruh-pengaruh orang apapun mereka tidak terpengaruh, mereka tetap percaya dengan pemakaian yang Tuhan berikan. Dan kalau mereka sudah jadi jemaat Tuhan, mereka percaya dengan pelayanan yang Tuhan sudah bawa. Demikian saudara sudah datang di tempat ini, sudah jadi jemaat Tuhan, percaya dengan pelayanan. Jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan. Jangan mulai ragu, kenapa seperti ini, kenapa mungkin sudah datang di tempat ini cuma ada mati. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, ada pernah beberapa waktu yang lalu, ada yang datang di tempat ini, saya berdoa supaya disembuhkan, dan Tuhan memberikan kesempatan beberapa minggu, bulan, saya kasih untuk datang di tempat ini, sampai dia memberi diri untuk dibaptis. Bayangkan saya kasih, setelah dibaptis beberapa minggu kemudian dia meninggal. Saudara yang kasih, secara manusia saya bilang, Tuhan kenapa Engkau yang sudah memanggil saya untuk pelayanan, kenapa orang itu cuma mati? Kan mereka sudah bergumul, mereka akan datang, kenapa cuma ada mati? Saudara yang kasih, tapi Tuhan bicara kepada saya, hambaku itu urusanku, kamu sudah lakukan bagianmu, orang yang kamu layani itu sudah diselamatkan. Saudara yang kasih, Tuhan sudah Tuhan sudah bebaskan dia, dan Tuhan yang sudah memanggil dia. Jadi terserah perkataan manusia dengan penglihatan mata jasmani, kenapa begini, pelayanan begini, tetapi aku senang dengan pelayanan ini, karena untuk masuk pada keselamatan tidak gampang. Kamu sudah rebut tubuh jiwa rohnya, dan dia sudah masuk surga karena dia sudah menjadi milik. Jadi mulai dari situ saya tidak ada keraguan. Walaupun datang di tempat ini tiba-tiba berdoa meninggal, saya bilang itu urusan Tuhan. Yang penting saya sudah bebaskan rohnya yang tadi ditawan oleh kuasa kegelapan. Karena kemarin keluarga Sumbawa, saudara mereka di sini, selesai ibadah saya doakan, pulang besoknya meninggal. Secara manusia mungkin keluarga kecewa, saya juga tahu, tapi saya sudah tidak terganggu karena sudah beberapa kali seperti itu, saudara yang kasih, terjadi di dalam pelayanan. Ada yang langsung mujizat,
seperti omak yang datang saat ini. Saudara kasih, ketika kami mulai mau firman, angkat pujian, tiba-tiba dia langsung habis. Saudara kasih, mereka sudah panik, sudah menangis lah. Tapi saya dalam hati saya bilang, ya kalau Tuhan sudah bekerja seperti itu, kenapa saya harus takut? Yang penting dia sudah berdoa, kami sudah ribut tubuh jiwa. Tetapi saudara yang kasih, keluarga semua menangis. Saya kasih, dan saya datang, saya tumpang tangan. Saya dah lama-lama ada pergi, nak langsung baku dusu buru-buru, langsung keluar. Saya cuma minta belas kasihan saja. Tuhan belas kasihan, Tuhan turun. Izinkan lagi omak ini bisa hidup kembali, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kali ini permainan kuasa kegelapan, tolak, hancurkan semua kekuatan setan, dukun. Saya berdoa begitu, saya langsung, karena saya tumpang tangan, saya dapat rasa di kepala langsung teriak begini. Saya langsung tinggal, karena saya percaya sudah pulih. Saya langsung berdoa untuk firman, saya khotbah, tapi saya dengar kakek sumati konong cuma babadiang, karena subadiang senyak ribut. Sampai selesai ibadah so sehat, so normal. Kemarin kami pergi di Wongkai, istri saya tanya, Oma, waktu dah ibadah kau Oma kayak begitu, Oma dah lihat apa? Oma dah bawa di mana? Saudara kasih, mau cari tahu kalau dia ada bagaimana. Saudara yang kekasih, mau bilang dia ingin tahu katanya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa bekerja dengan hal-hal yang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Saya bilang saya dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat, tapi saya tidak bisa paksa Tuhan. Sedangkan saya hanya minta belas kasihan Tuhan, tapi itu semua dalam rancangan Tuhan. Karena saya pernah berdoa bergumul dengan teman saya masih di Papua, dia mengalami sakit, dan saya bergumul, saya berdoa minta belas kasihan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan bilang tidak bisa. Tapi saya berperkara dengan Tuhan. Tuhan bilang engkau akan tanggung hidup jiwanya. Saya bilang iya, karena masih radikal dengan pelayanan, rasa hebat, sampai Tuhan orang bisa atur. Sekarang kasih, tapi Tuhan mendengar, karena pilihan Tuhan sembuh teman saya. Dan kasih benar, ketika saya mulai tinggalkan pelayanan, saya dengar sudah tinggalkan istrinya, sudah bergaul pesta pora, lebih kacau dari dulu. Saya bilang Tuhan ampuni. Ternyata Tuhan lebih tahu. Kalau Tuhan mungkin so angkat dia so masuk surga, karena dia so hidup benar sama-sama dalam pelayanan. Tapi saudara yang kasih, ketika Tuhan diizinkan dengan penyakit itu, saya berdoa supaya dia sembuh. Ternyata saya kasih binasa. Orang mencari apa di dunia? Biar umur pendek kau masuk surga itu lebih penting daripada umur panjang tak tua-tua kau nyandak masuk surga. Makanya bersyukur saudara sudah berada di tempat ini, masuk dalam pelayanan karya keselamatan. Karena ini di dalam pelayanan ini diberikan satu otoritas kuasa. Cuma memperkatakan saja, manusia tidak bisa ganggu gugat, siapapun tidak bisa ganggu gugat. Walaupun ada kriteria-kriteria untuk masuk surga, harus baptis, harus menerima ini, tetapi kalau Tuhan sudah memberikan satu otoritas kuasa dengan perkataan, masuk surga. Yesus juga mendemonstrasikan perkataan itu ketika penjahat yang di sebelah, yang saudara yang kekasih, yang sebenarnya mereka harus dihukum masuk neraka, tetapi di penjahat ini katakan, ingatlah akan aku ketika engkau di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, karena otoritas kuasa diberikan kepada Yesus. Demikian sebagai hamba-hamba Tuhan yang diurapi, diberikan otoritas, kataan mengandung kuasa. Jadi seringkali kita mengkomplain, orang ini begini, dia begini. Saya bilang terserah pandangan saudara, tapi pandangan saya memperkatakan belas kasihan untuk orang itu bisa terjadi. Kemarin saya datang kepada keluarga, saya bilang so masuk surga dia, sudah ada di terang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada yang komplain, oh belum baptis, belum, terserah.
Tetapi saudara kasih, Tuhan memberikan otoritas bagi gembala. Saudara kasih, banyak hamba Tuhan, tapi saya tidak tahu dengan otoritas yang Tuhan berikan mengandung kuasa. Saudara yang kasih, kalau tidak ada kuasa, untuk apa saya bangun pelayanan? Tidak ada kuasa, untuk apa orang-orang bisa datang di tempat ini melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terkerjakan di tempat ini. Jadi kehidupan kita harus kuat. Memasuki 2025 ini, saya percaya jemaat Tuhan semua akan diberkati